I think we should stop seeing each other. Do you like me? And I say we're a couple! God damn it! I really do hope that you're happy. Hai, para manusia gagal move on. Ada yang percaya sama takdir? Atau mungkin percaya sama yang namanya kebetulan? Aku mau bahas sebuah drama romance berjudul 500 Days of Summer yang diperanin Joseph Gordon-Levitt dan aktris yang kadang aku bingung bedain dia dan Katy Perry, yaitu Zooey Deschanel. Ada juga si imut Chloe Grace Moretz. Film ini mirip diary gitu ya. 500 hari bersama seorang gadis bernama Summer. Alur filmnya juga rada berantakan karena lompat-lompat harinya. Misalnya, dari hari pertama bisa tiba-tiba cerita ke hari 300. Si Summer ini juga mewakili kebanyakan perempuan sih, makhluk random. Yang hari ini bisa A, besok udah jadi B tanpa sebab pasti. Pusing? Ikutin aja yuk pembahasan film 500 Days of Summer ini. Film dibuka dengan narasi yang mengatakan ini pertemuan seorang pemuda dan seorang gadis. Kemudian kembali ke hari pertama, di mana si pemeran utama, Tom Hansen, yakin belum pernah bahagia karena belum nemuin sosok yang tepat. Sedangkan si Summer sejak orang tuanya cerai, kehilangan rasa akan kata hubungan. Dan ini adalah hari di mana Tom ketemu orang yang dia cari selama ini. Lompat ke hari 290. Seorang gadis cilik bernama Rachel diminta bantu oleh pria bernama Paul dan Kenzie karena I'm here to help you. Help me, huh? What is that? Vodka. Rachel adalah konsultan cinta si Tom. Dia cerita dia dan Summer berjalan mulus, namun tiba-tiba I think we should stop seeing each other. I mean, is this normal? No, I don't know. dengan alasan sering berantem, Summer ngajak udahan. Si Tom langsung pergi. Summer bilang kita masih bisa temenan kok. Pret. Biarpun sebelumnya pernah diputusin, karena ini Summer, bagi Tom beda rasanya. Dia masih pengen balikan sama Summer. Balik ke hari pertama. Di tengah meeting, Summer masuk nemuin bos mereka yang bernama Vance dan dikenalin sebagai asisten barunya. Itulah awal bibit-bibit cinta Tom tumbuh. Pada narasi, Summer digambarkan sebagai seorang gadis spesial. Karena apapun yang dia suka, di mana dia kerja dan tinggal, yang berkaitan akan mengalami keberuntungan karena kehadirannya. Di antara sekian banyak kantor dan populasi di kota itu, maka pertemuan Tom dan Summer dianggap takdir. Hari keempat, Tom masuk ke lift dan diikuti Summer. Di dalam, Summer dengar lagu yang lagi didengerin Tom dan dia terkesan karena dia juga suka. Hari ke-8, lagi diadain syukuran di kantor Tom. Tom lihat Summer, biar bisa buka obrolan, dia nawarin minuman dan itu berhasil. Summer baru aja pindah ke kota itu karena pengen cari pengalaman baru. Dia nanya Tom mengenai pekerjaannya di sana. Awalnya Tom kuliah arsitek, namun karena butuh kerja, jadi dia terpaksa kerja sebagai pembuat kartu ucapan. Terkesan, Summer pengen Tom kejar karirnya sebagai arsitek. Terus Summer balik ke mejanya dan Tom terlihat sedang menggambar suatu gedung yang kemudian dihapusnya. Ke hari 154, Tom jujur ke Paul kalau dia jatuh cinta sama Summer dan suka semua yang ada sama dia. Reaksi Paul adalah, This is not good. ke hari ke-11, dia cerita ke Rachel tentang kecocokan mereka. Rachel balas dia, cuma karena banyak kesamaan bukan berarti dia belahan jiwamu. Hari 22, How's your weekend? It was good. dia curhat ke Paul dan Kenzie kalau dia merasa kalah saing karena Summer bercocok tanam sama cowok yang dia temuin di gym. Dia berniat mundur yang dipertanyakan kenapa sama Kenzie. Tom bilang, dia udah coba kasih kesempatan buat tes. I think you know what I need. Toner? I'm comfortable. I'm unhassled. You could just ask her out. Hari 27, Kenzie info Tom kalau Jumat nanti semua staf mau pergi karaoke. Tom nolak karena Kenzie pernah bikin rusuh di sana. Tapi ditegaskan Kenzie, semua staf, berarti termasuk Summer. Esoknya dia nyusul ke lokasi dan nyapa Summer. Di saat bersamaan, giliran Summer nyanyi. Setelah itu, Tom, Kenzie, dan Summer duduk semeja. Sebagai teman yang mantap, Kenzie bantu tanya ke Summer, "Kau udah punya pacar?" Yang dijawab belum, karena dia nggak nyaman jadi pacar orang, dan baginya suatu hubungan bikin kacau dan terluka. Selagi muda, nikmati dulu, urusan serius belakangan. Tom nanya, seandainya kau jatuh cinta gimana? Summer bilang dia pernah pacaran tapi nggak ngerasain cinta, karena bagi dia, cinta itu cuma fantasi. Yang jelas itu semua disangkal oleh Tom. Who's singing next?
I'm not nearly drunk enough to. Bartender! I used to watch it every week. Oh, yeah. You guys are so much better. Sebelum masuk taksi, Kenzie bilang Summer kalau Tom suka sama dia. Summer tanya apa benar Tom suka dia. Tom bilang ya sebagai teman. Summer tegaskan dia senang sama Tom dan ajak dia tetap berteman kemudian pulang. Hari 31, Rachel ke ruang fotokopi ketemu Tom yang udah di situ. Suasana rada canggung. Kemudian skip. Pindah ke rumah Tom. Paul datang langsung kepo karena tahu hubungan dia dan Summer. Tom berusaha suruh Paul diam karena Hi. Thanks, Paul. See ya. Yeah, I'm stalking. I'm starving. lompat ke hari 282. Di IKEA, Tom berdrama seolah-olah keran di rumah mereka rusak. Namun gak ditanggapi Summer. Balik ke hari 34, masih di IKEA. Summer berdrama seolah-olah di rumah mereka. Berakting seakan keran rusak yang dilanjutkan ke kamar tidur, tapi di kasur, Summer bilang kalau dia nggak mau hubungannya serius yang nggak dipermasalahin Tom. Di kamar mandi, Tom berusaha meyakinkan diri kalau Summer itu cuma gadis biasa. Keluar dari toilet, dia dihadapkan kelemahan terbesar pria. Malah jadi film indie ya. Skip. Hari 303. Tom terlihat lemah letih lesu. Digambarkan kalau hubungan dia dan Summer udah berakhir, tapi Tom masih berusaha balikan. Dia dapat email dari Summer yang ngabarin dia nggak bisa minggu ini. Dan email dari Tom berarti dia udah siap jadi teman aja. Kembali ke hari 87. Mereka lagi di toko CD, kemudian Summer ajak masuk ke wilayah khusus yang sudah dewasa. Nggak sekedar nonton, Summer ajak Tom uji praktek lapangan, yang pastinya di skip. Hari 95, mereka jalan-jalan dan Tom ajak Summer lihat arsitektur bangunan kota. Kemudian pergi ke spot duduk favorit Tom. Di sana dia bisa lihat hal-hal indah seputar arsitektural. Selesai itu, Summer ajak Tom ke rumahnya. Tempat di mana Summer berlindung. Dan akhirnya, tembok pemisah antar hubungan mereka runtuh karena Tom dibawa ke tempat perlindungan Summer. I've never told anybody that before. I guess I'm not just anybody. What, like, are we going steady? Come on, guys, we're... Tom bahas hubungan tanpa statusnya pada Paul dan Kenzie. Namun Tom merasa salah orang karena Kenzie pacaran terakhir waktu SMP dan Paul sejak 98 sama pacarnya. Mereka nggak mewakili gaya pacaran orang masa kini. Pindah ke hari 118, dia ke maha gurunya Rachel. Tom disuruh tanya Summer apa hubungan mereka, tapi Tom malah takut bisa ngerusak semuanya. Rachel bilang Tom cuma takut terima jawaban yang dia nggak inginkan dan bakal rusak gambaran indah dia selama beberapa bulan terakhir. Rachel sudahi nasihatnya karena harus masuk lapangan. Di mobil, Tom beranikan diri tanya, "Kita ini gimana sih?" Summer jawab, "Gak tahu, tapi aku senang." "Kau senang kan?" Tom bilang, "Senang." Kemudian mengambang tanpa jawaban. Hari 259, mereka lagi di bar. Muncul seorang lanang yang macam betul di situ dan ajak kenalan Summer. Summer tolak. Si lanang bilang, kok mau sama cowok kayak dia gitu?" Mereka berusaha cuek, namun Can't believe this is your boyfriend. pindah ke rumah Summer. Summer kesal sama tindakan Tom karena dia nggak butuh bantuan, tapi dia ajak bahas besok aja karena udah capek. Tom mau pulang tapi balik lagi sambil marah. "Kok kenapa sih?" Yang dikasih jawaban yang paling ngeselin di dunia. Gak ada apa-apa." Dan Summer bilang, "Kita cuma teman." Dengar itu, Tom ngamuk. "Teman? Ciuman, gandengan, ehem-ehem waktu mandi, itu namanya teman? Aku udah anggap kau tuh pacar aku." Terus pergi dari rumah Summer. Suara bel bangunin Tom di malam hujan. Dia buka pintu. I shouldn't have done that. Tom hanya butuh kepastian tapi Summer nggak bisa ngasih. Udah gitu pun mereka tetap. Logika kalah sama nafsu. Hari 191 mereka pergi ke museum. Karena terlalu menarik, mereka mutusin pergi nonton aja. Come see.
pusing waktu dong. Hari 321, Tom dipanggil Vance. Vance tahu karena Summer lah performa kerja Tom menurun. Karena kondisinya sekarang, Vance minta dia fokus buat kartu ucapan pemakaman dan simpati. Tanpa bisa jawab, Tom disuruh balik kerja. Waktu keluar, dia lihat kartu bertuliskan I love us. Dia teringat kejadian di hari 167. Dia yang sedang dalam performa top selalu bisa ngasih kutipan terbaik. Hingga ketika diminta saran sekumpulan emak-emak di kantor, dia lihat Summer dan keluar kutipan I love us. Hari 322, apa yang dulu dia suka dari Summer berubah jadi benci. Bahkan lagu pun disalahin sampai dia harus diusir dari bus. Hari 345, dia coba move on dengan lakuin kencan buta. Dia keluar sama seorang ciwai bernama Vicky, kenalan dari Paul dan pacarnya. Tom to the point karena nggak merasa tertarik sama Vicky. Kencan buta berakhir jadi Vicky yang dengar curhatan Tom, di mana Tom yakin kalau cuma Summer yang bisa bikin dia bahagia. Vicky ambil kesimpulan, pasti dari awal Summer udah bilang dia nggak mau pacaran. Lanjut hari ke 402, Tom naik kereta mau pergi ke suatu tempat. Di gerbong dia nelpon Kenzie yang rupanya nggak jadi ikut karena merasa itu tempat orang-orang tua. Dengar itu Tom tetap akan pergi. Di gerbong berikut dia cari tempat duduknya dan ternyata ada Summer di sana. Dia intip buat mastiin. Summer lihat Tom dan samperin. Si Tom masih bisa pura-pura nggak lihat tadi. Konyol. Summer di sana karena diundang orang kantor mereka bernama Millie. Dia tanya Tom, kok emailnya nggak pernah dibalas? Tom bilang dia sibuk menjelang hari libur. Tahu Tom masih kerja sama Vance, dia sedikit kecewa. Kemudian diajak Tom buat ngopi yang tentu saja diiyakan Tom. Kiss the bride. Di acara makan malam berkelas tanpa tenda di tengah jalan, mereka berdua obrolin kejelekan masing-masing. Karena kalah, Tom pura-pura main sama bocil di sana. Sambil dansa, Summer undang Tom ke acara pestanya Jumat nanti yang tentu diiyakan lagi. Hari yang dijanjikan tiba. Tom pergi ke pesta Summer. Ternyata harapan dan realitanya malam itu tidak sesuai kehendaknya. What made you go from one to the other? Rupanya, Summer udah bertunangan. Tom yang gak bisa nerima realita langsung pergi dan menyadari kesendiriannya. Hari ke-441,5, dia habiskan hari-harinya dengan menolak kenyataan. Esoknya di kantor, Kenzie nanya dia kenapa, dia jawab gak apa-apa dan gak mau cerita. Karena Kamis, mereka meeting bersama Vance. Vance tanya, apa ada kreasi dari ucapan simpati? Dia jawab gak ada, tapi dia berubah pikiran dan ungkapkan pendapatnya. Dia bilang mereka semua adalah pembohong. Karena menjual sesuatu yang buat orang nipu diri sendiri. Mereka beli kartu karena mau ungkapin yang mereka gak berani. Dia merasa bertanggung jawab karena lakuin hal buruk. Orang seharusnya ungkapkan sendiri perasaan mereka. Setelah ngomong itu, dia berhenti kerja dan pergi. Hari 450, dia nemuin mahaguru Rachel. Rachel bilang teman bocilnya pada suka sama dia. Karena Tom masih normal, dia sadar mereka itu bocil. Rachel ungkapkan kata-kata emas. Dia minta Tom, kalau kenang Summer, jangan yang baiknya aja. Terus ngeloyor pergi. Tom ingat kejadian hari itu. No, I really want to see it. Let's go. So what is it, the movie? You don't want to get some dinner? You hungry? Pancakes. Setelah nonton, Summer berubah. Malam itulah Summer mutusin buat sudahi hubungan mereka. Hari 456 sampai 476, Tom coba balik ke dunianya. Dia melamar ke banyak perusahaan arsitek tapi belum beruntung. Di masa-masa itu, terlihat Summer melangsungkan pernikahannya. Dengan setelan kandas, Tom duduk di spot favoritnya. Ada yang manggil dan itu si Summer. Dia jadi suka tempat itu sejak dibawa Tom. Mereka duduk bareng dan bercerita. Tom tanya, waktu di nikahan Millie kok gak bilang udah mau tunangan? Summer jawab karena waktu itu belum dilamar. Tapi udah jadi pacar dan masih mau dansa sama aku. Summer bilang karena dia pengen. Enak bener jawabnya. Summer gak mau jadi pacar orang tapi sekarang nikah.
Itu bikin Tom jadi bingung. Summer jelasin, dia bangun pagi itu dan merasa dia nggak yakin sama Tom. Tom kaget dengar pengakuan Summer. Harusnya dari awal dia ikut cara Summer, nggak usah ngejar kepastian. Summer cerita suatu hari dia ngopi dan baca buku. Seorang pria datang dan ngobrol. Sejurus kemudian pria itu udah jadi suaminya. Seandainya dia nggak ke sana, tapi ke tempat lain, berarti dia nggak bakal ketemu calon suaminya. Di situ dia merasa Tom benar masalah takdir. Dia genggam tangan Tom, kemudian mereka berpisah untuk selamanya. Sebelum Summer hilang dari pandangan, Tom bilang, "Aku harap kau bahagia." On the course of a life. Dia ada wawancara kerja di suatu kantor arsitek. Di ruang tunggu dia ketemu seorang gadis yang juga lamar di sana. Si gadis merasa pernah ketemu Tom. Dia tanya, "Apa kau pernah ke Angelus Plaza?" Tom bilang itu tempat favoritnya tapi nggak pernah lihat dia. Si gadis bilang, "Kau kurang perhatiin sekitar." And coincidence. Tom Hansen. Yeah. There's no such thing as fate. Dalam benak Tom, dia pikir semua hal yang terjadi itu kebetulan dan gak ada yang namanya takdir. Gak ada istilah ditakdirkan bersama. Dia balik ke gadis itu dan ajak ngopi setelah wawancara. Awalnya ditolak, tapi dia iyakan kemudian. Mereka kenalan. Nama gadis itu adalah Autumn. Setelah musim panas, datanglah musim semi. Dan film pun tamat. Apa pendapat kalian tentang si Summer? Aku gak bisa bilang dia salah, karena dia kan negasin dari awal kalau dia emang gak mau hubungan. Cuma setelah itu dia ketemu orang yang bisa yakinin dia. Kalau Tom, jelas karena dia gak bisa yakinin dia, makanya dia gak mau. Sebenarnya di akhir film aku gak setuju sama pendapat kata kebetulan, karena aku gak percaya dengan adanya kebetulan. Aku percaya semua itu rencana Tuhan, bukan sok religius. Tapi pasti ada alasan kita ketemu seseorang dalam hidup, pasti ada. Kalau takdir, aku juga gak percaya takdir. Gak ada manusia yang ditakdirkan sama orang lain buat hidup bareng tuh gak ada. Tapi terserah pendapat masing-masing aja sih, itu kan pendapat aku. Sampai di sini aja pembahasan filmnya, jumpa lagi di drama romance lainnya. Bye-bye.